Sebut saja namaku Yanto. Sampai sekarang aku masih tinggal di daerah Jawa Timur karena aku asli sini. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2016 lalu saat aku masih duduk di kelas 12 SMA. Walaupun sudah bertahun-tahun berlalu, aku masih mengingat setiap detail kejadian malam itu. Setiap kali menceritakannya, bulu kuduku selalu berdiri. Rumahku berada di sebuah desa yang cukup jauh dari jalan raya. Di depan rumahku ada sawah yang cukup luas. Sedangkan di belakang rumah terdapat kebun bambu milik warga. Pada malam hari suasana desaku benar-benar sepi. Walaupun kadang masih ada orang yang lewat. Itu pun palingan habis maghrib. Tapi setelah isya, seringnya sudah gak ada orang yang lewat. Saat itu lampu jalan hanya ada beberapa, sehingga banyak sudut yang terlihat gelap. Sudut jalan kali ya. Singkat cerita, dulu di kampungku beberapa masyarakat dan para orang tua masih percaya ada makhluk halus yang suka menyerupai manusia, terutama anggota keluarga. Memang kejadian ini bukan lagi rahasia. Namun dulu aku hanya menganggap itu sebagai cerita turun-temurun karena aku memang belum pernah mengalaminya. Dan sampai akhirnya aku mengalaminya sendiri. Saat itu di hari Sabtu, karena aku ingat besoknya libur sekolah. Jadi malam itu aku belajar cukup lama untuk persiapan ujian nasional. Sekitar pukul 9 malam, bapak saat itu sedang ronda bersama warga. Sedangkan ibuku saat itu pergi ke rumah bulekku yang sedang sakit. Dan di rumah hanya ada aku dan kakak laki-lakiku. Namun sekitar pukul 9:30, kakakku pamit keluar sebentar untuk membeli kopi ke warung yang jaraknya sekitar 5 menit. Aku ke warung sebentar ya, mau beli kopi. Lalu kakakku mengambil jaket dan pergi keluar. Aku hanya mengangguk tanpa mengalihkan pandanganku dari buku. Saat itu hanya suara kipas angin dan televisi yang menyala pelan di ruang tengah. Sekitar 10 menit kemudian, pintu depan terdengar dibuka. Aku tidak melihat ke arah ruang tamu karena saat itu aku mengira kakakku sudah pulang. Tak lama kemudian terdengar suara langkah menuju dapur. Aku sempat berpikir mungkin dia sedang membuat kopi. Anehnya, tidak terdengar suara gelas ataupun sendok. Biasanya kan selalu membuat kopi pasti ada suaranya. Biasanya kan kalau membuat kopi pasti ada suaranya. Walaupun samar-samar, namun saat itu tidak ada suara apapun. Aku mulai merasa penasaran saat itu. Lalu aku keluar dari kamar dan mencoba melihat ke arah dapur. Saat kulihat ke arah dapur, aku melihat kakakku berdiri di dapur dengan posisi membelakangiku. Namun anehnya, saat itu kakakku hanya diam saja. "Mas, jadi bikin kopi enggak?" tanyaku waktu itu. Namun tidak ada jawaban apapun. Kupikir saat itu kakakku tidak mendengar, lalu aku kembali ke kamar. Belum sampai 5 menit, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Lalu seorang mengetuk pintu, dan saat kubuka pintu, ternyata yang mengetuk pintu adalah
kakakku. Kakakku saat itu masih memakai jaket yang sama, dan kulihat tangannya membawa kantong plastik berisi kopi dan mie instan. Aku saat itu hanya diam. "Kok bengong, Dik?" tanya kakakku. Namun saat itu aku hanya diam saja, dan malah perlahan aku menoleh ke arah dapur, dan ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Jantungku langsung berdegup sangat kencang. "Hei, kamu kenapa?" tanya kakakku lagi. Dengan suara sedikit gemetar, aku menceritakan apa yang baru saja aku lihat. Lalu wajah kakakku langsung berubah. Kakakku saat itu kaget dan sedikit syok. Dan dia buru-buru menutup pintu dan menguncinya. Lalu kami berdua memeriksa seluruh ruangan dan benar, memang tidak ada siapa-siapa. Bahkan semua jendela pun masih terkunci. Mustahil ada orang masuk lalu keluar tanpa kami sadari. Kami mencoba melupakan kejadian itu dan melanjutkan aktivitas kami. Namun, sekitar pukul 11 malam, waktu itu aku lagi santai tiduran di dalam rumah, tiba-tiba terdengar suara seperti langkah dari halaman belakang. Suaranya pelan, seperti seseorang sedang berjalan mengelilingi rumah. Lalu, aku mengintip melalui jendela dapur. Saat itu, aku melihat seperti seseorang yang berdiri di dekat pohon pisang belakang rumah. Namun anehnya, tubuhnya sangat mirip dengan kakakku. Sosok itu berdiri membelakangi rumah dan hanya diam saja. Entah apa yang kupikirkan saat itu, tiba-tiba aku refleks memanggil, "Mas." Lalu sosok itu perlahan menoleh ke arahku. Dan saat itulah aku sadar ada yang salah dengan sosok itu. Aku lihat wajahnya memang sama dengan kakakku, tetapi matanya aneh. Matanya seperti hitam semua. Senyumnya juga aneh, bukan seperti senyumnya kakakku. Saat itu aku langsung mundur sambil menutup gorden jendela. Lalu aku menceritakan apa yang kulihat tadi dengan kakakku yang waktu itu belum tidur. Lalu kami berdua memberanikan diri untuk melihatnya. Namun saat kami memberanikan diri untuk melihat lagi, sosok itu sudah tidak ada. Dan setelah itu kami berdua pun masa bodoh dan lanjut untuk tidur karena sudah sedikit mengantuk. Tapi kami malah tidak bisa tidur dan lanjut menonton TV. Kalau gak salah, waktu itu bapak baru pulang sekitar pukul 1 dini hari. Dan aku pun langsung menceritakan kejadian yang baru saja ku alami. Setelah mendengar ceritaku, beliau hanya diam beberapa saat. Lalu berkata kalau dulu kakek juga pernah mengalami kejadian yang hampir sama. Menurut cerita orang tua di desa, makhluk seperti itu tidak akan bisa masuk ke dalam rumah jika penghuninya tidak mengizinkan atau tidak terpancing mengikuti kemauannya. Aku tidak begitu percaya, tetapi malam berikutnya sesuatu yang lebih aneh terjadi. Waktu itu sekitar pukul 8 malam, ibu sedang memasak di dapur. Oh iya, ibuku kadang gitu kalau soal masak. Jam berapapun dia lakuin kalau lagi pengen masak. Aku berada di ruang tamu saat itu. Aku lagi bersantai. Tiba-tiba, aku melihat kakakku berjalan menuju kamar. Aku sempat menyapanya, namun dia tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, pintu depan terbuka, dan di saat itulah aku terkejut. Ternyata kakakku yang asli baru saja pulang dari musola.
Tubuhku langsung dingin gemetar. Kalau yang baru masuk dari luar adalah kakakku, lalu siapa yang tadi kulihat berjalan menuju kamar? Gumamku saat itu. Karena pas saat itu di ruang tamu hanya ada aku dan bapak baru keluar dari kamarnya setelah kakak pulang. Kemudian aku langsung menceritakan semua apa yang kulihat dan tanpa pikir panjang, aku dan bapak langsung memeriksa seluruh ruangan, namun memang tidak ada siapa-siapa. Lalu malam itu kami membaca doa bersama. Ayah juga menyalakan lampu. Ayah, bapak kali ya, oke. Bapak juga menyalakan lampu teras hingga pagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku dan bapak beberapa hari setelah kejadian itu, aku dan bapak bertemu, sebut saja Pak Sastro. Pak Sastro. Beliau adalah salah satu sesepuh di desa kami. Setelah mendengar cerita dari bapak, beliau hanya bertanya satu hal. Waktu lihat sosok itu, bertanya tinggalan. Oke. Waktu lihat sosok itu, kamu sempat diajak bicara enggak? Tanya Pak Sastro saat itu. Aku hanya menggeleng. Syukurlah. Lalu beliau menjelaskan bahwa menurut cerita orang-orang tua dulu, ada makhluk halus yang hanya ingin memastikan penghuni rumah itu lengah atau tidak sadar. Kadang sosok itu menyerupai orang yang paling sering kita temui agar tidak menimbulkan rasa curiga. Beliau juga berpesan agar jangan pernah mengikuti sosok yang terlihat aneh, walaupun wajahnya sangat mirip keluarga sendiri. Setelah mendengar cerita beliau, aku jadi paham apa yang kualami di saat itu. Singkat cerita, lalu aku mencoba melupakan semua kejadian yang kualami itu. Alhamdulillah, saat itu kesibukan sekolah membuat pikiranku sedikit tenang. Namun sebulan kemudian aku kembali mengalami hal yang membuatku sulit tidur. Saat itu aku pulang dari belajar kelompok sekitar pukul 7 malam. Jalan menuju rumahku melewati sawah yang cukup gelap. Di kejauhan, aku melihat kakakku berdiri di pinggir jalan. Dia melambaikan tangan Saat itu aku sempat mempercepat langkah. Namun tiba-tiba ponselku berbunyi. Ternyata pesan dari kakakku masuk. Dek, Mas masih di rumah Fajar. Mungkin Mas pulang agak malam. Isi chat kakakku. Waktu itu aku langsung berhenti dan tubuhku terasa lemas. Kalau begitu, siapa yang berdiri di depan sana? Gumamku dalam hati. Tanpa babi bu, aku langsung lari kembali ke arah rumah temanku. Saat itu aku tidak berani untuk pulang, karena kalau aku pulang, aku harus melewati jalan yang ada sosok seperti kakakku tadi. Kemudian aku langsung lari. Kampret. Lari kampret gini guys. Lari sambil bilang kampret. Oke. Aku terus lari tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di rumah temanku, lalu aku menceritakan apa yang ku alami saat itu. Namun, temanku saat itu hanya tertawa. Karena sebelum pulang temanku bilang, kalau mau pulang, ntar aja minta jemput masmu. Namun saat itu aku ngeyel ingin pulang sendiri. Dan akhirnya aku pun mengalami kejadian itu. 1 jam kemudian kakakku pun datang menjemputku setelah aku kabari bahwa aku minta tolong untuk dijemput. Namun kejadian itu bukanlah yang terakhir.
karena kami sering mengalami kejadian-kejadian yang sama. Dan lama-kelamaan kami pun terbiasa.